Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, semua kita yang sama dikasihi Tuhan, baik yang berada di ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan siaran langsung ibadah kita pada kanal YouTube Jemaat Karambe. Selamat kita bertemu kembali. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Hanya karena kasih karunia Tuhan sajalah kita boleh kembali dipertemukan di tempat ini untuk bersekutu, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini diucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Merupakan sukacita kita bersama bahwa dalam ibadah hari ini hadir bersama kita para konselor yang datang dari berbagai daerah untuk kita boleh bersama-sama bersekutu beribadah di tempat ini. Kepada Bapak Ibu diucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah hari ini. Kita akan menghadap Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Jenny M. Daga Bailau, Sarjana Sains MA Kons dari Atambua. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Segala kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang menyatakan diri dan kasih-Nya melalui penciptaan, penebusan dan pemeliharaan yang sungguh mulia. Roh Kudus menggerakkan kita kembali untuk bersama berkumpul menghadap hadirat-Nya pada hari ini, mensyukuri penyertaan dan pengajaran Tuhan yang tidak ada putusnya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah saat ini dalam tuntunan tema menanti pengajaran. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya jemput berdiri. Dengan penuh hikmat kita mengawali ibadah ini. Mari kita angkat pujian, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Ibadah pagi ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin.
sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 89 ayat 2 sampai 4 dan ayat yang ke-15 sampai 18. Kita akan membacanya secara berbalasan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Kita angkat pujian selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan yang kekasih, mari kita berdiri untuk sama-sama mendengarkan perintah mengasihi. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu
dan sesama manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika kita berefleksi dalam perjalanan kita, paling tidak 1 minggu ke depan, 1 minggu ke belakang, kita bisa menemukan bahwa sesungguhnya hidup kita tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang Kristus kehendaki. Seringkali yang baik yang kita inginkan, yang baik yang ingin kita lakukan, tapi pada kenyataannya yang buruklah yang kita lakukan. Seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Kita menyakiti hati suami kita, istri kita, anak-anak kita. Kita menyakiti hati teman kita. Dan pada kesempatan ini, mari saya dan saudara kita tunduk di hadapan Allah dan kita mengaku segala dosa dan kelalaian kita kepadanya. Kita berdoa. Di pagi ini ya Allah, sungguh kami menyadari betapa lemahnya iman kami, betapa lemahnya diri kami. Kami sering mengidealkan hal-hal yang baik. Kami bermimpi, kami berharap melakukan kebenaran, menjadi hamba Tuhan. Tetapi yang kami lakukan adalah hal-hal yang mendatangkan dosa dan kecemaran. Karena itu ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus, dengan kesucian-Mu, sucikanlah kami, bebaskanlah kami, ampunilah kami dengan Roh-Mu yang besar. Dalam nama Yesus Kristus, kami datang dan memohon pengampunan. Amin. Meski tak layak diriku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Betapa indah harinya
saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihnya padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk menyatakan tanda kasih kita kepada Tuhan lewat persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan dan yang akan menuntun kita. Dalam persembahan ini diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mengiringi pundi persembahan kita, mari kita angkat pujian, sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Aku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegak. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ya, Bapak Ibu, di sini masih ada persembahan berupa natura yang akan kita uangkan. Disampaikan terima kasih
kepada Bapak Ibu yang telah menyerahkan persembahan ini. Tuhan memberkati. Manggis untuk pembangunan. Pira. 500 satu kali, 2 kali, 500.000 3 kali. Dan Pamisa, Labu untuk pembangunan. Pira. 100 satu kali, 2 kali, 100 3 kali. Ya, masih ada untuk pembangunan. Ladikan deman nama teh Buroncong. Malah sungguh apa? Pira. 100 satu kali, 2 kali, 100 3 kali. Ya telah untuk lansia sama bangsa Tonina. Buroncong. Malah subang siapa? Pira. 50 100 pisan, 100 penduan, 100 pentalun. Dan Pamisa untuk lansia. Dan 50 ini ale. Pira. 50 pisan. Penduan 50 pentalun. Angka abang mau komili mami itu ni nak. Ya, demikianlah penguangan natura. Diucapkan terima kasih kepada kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kepada-Mu Tuhan, pada saat ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan datang tunduk di hadapan hadirat Tuhan, bersyukur Tuhan atas perkenan Tuhan memberikan kami waktu untuk mempersembahkan persembahan kami, baik yang telah kami berikan melalui pundi pun melalui natura. Terima kasih Tuhan, semoga persembahan ini Tuhan Engkau berkati dan boleh kami kelola dengan baik untuk kelebaran firman Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian sekarang bersyukur.
Baik saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita tunduk di hadapan Allah dan kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tiba saatnya ya Allah, setiap kami ingin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Kami ingin menjadi hamba-hamba Tuhan yang ada di jalan kebenaran dan kasih. Kami mau menjadi orang-orang yang taat, yang setia dengan pengajaran-Mu. Mari ya Tuhan, bersabdalah bagi kami, hati kami siap untuk dibentuk. Dalam nama Yesus Kristus, kami mohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Firman Tuhan, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham memanggil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut.
dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Betseba, dan Abraham tinggal di Betseba. Firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang ketiga dari Roma 6 ayat 15 sampai 23. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba-hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah memerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri dan bersama-sama. Kita akan membaca pembacaan yang berikut terambil dari Injil menurut kesaksian Matius pasal 10 ayat 34 sampai 11 ayatnya yang pertama. Begini bunyi sabda Tuhan. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar.
Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat melambi. Banaku akareba. Puji Tuhan. Boleh bersalaman kanan dan kiri dan katakan Tuhan memberkati. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya mau tanya, di sini ada yang masih jomblo? Oh, banyak. Jangan yang sudah nikah mengaku jomblo ya. Oke. Banyak juga yang sudah nikah ya. Pertanyaannya sekarang, apa bedanya orang yang jomblo sama orang yang sudah nikah? Ada bedanya tidak, saudara? Oh ada, saya kira tidak ada. Apa bedanya? Kalau orang yang jomblo bagaimana, orang yang sudah nikah bagaimana? Oh, jomblo itu sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur sendiri. Oke, kalau sudah nikah? Oh, berdua terus, tidak bertiga, berempat. Oke. Ya, orang jomblo itu tanpa ikatan. Kalau orang yang sudah nikah ada ikatan, setuju ya? Kalau jomblo dia mau kemana-mana mau bebas. Mau pergi jam berapa, pulang jam berapa, suka-suka dialah. Tapi orang yang sudah nikah itu banyak aturannya di dalam rumah, benar tidak? Kalau sebelum jalan cuci piring dulu, rapikan rumah dulu, bapak-bapak harus duduk dulu. Ada banyak aturan atau banyak kebiasaan yang ada di dalam rumah. Dia kalau orang yang sudah nikah, dia harus ada ritual paginya sendiri atau ritual sorenya, tergantung. Nah, kalau jomblo dia bilang tidak terbeban.
Tapi kalau orang yang double, orang yang keluarga, kemana-mana nanti kalau mau jalan sendiri nggak enak sama pasangan. Jadi nanti istrinya dibawa, suaminya dibawa, anaknya dibawa, barang-barangnya dibawa, repot. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tapi dia bahagia. Karena serepot-repotnya dia, ada orang yang akan selalu ada di sebelahnya, yang selalu mendukung dia dalam susah maupun sedih, dalam bahagia ataupun dalam kedukaan. Nah, semua itu kita bicara tentang peran Bapak Ibu Saudara. Kita bicara tentang apa yang akan terjadi sebelum dan sesudah. Saudara tahu apa ini? Kelihatan? Ini cincin, ini kebetulan cincin nikah saya. Ya, dia akan berbeda kalau saya begini saja, dia akan beda saudara, peran saya beda. Tapi begitu cincin ini masuk ke jari manis saya, semuanya menjadi berbeda. Peran saya juga menjadi berbeda. Tanggung jawab saya berbeda. Karena ketika cincin itu masuk, ada ikatan, ada tanda cinta. Ada sesuatu yang menjadi semacam rules ya, ini tidak boleh lagi diganggu karena sudah ada yang punya. Nah, setuju saudara? Ada perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah ikatan itu diberikan. Tapi sayangnya sekarang saudara, terkadang orang sudah menikah biar sudah pakai cincin, tapi dia masih kayak lagu. Ada yang ingat lagunya? Mengaku bujangan kepada, tetapi cucunya, iya, banyak orang sekarang bilang menikah, sudah menikah, tapi gayanya seperti orang yang tidak menikah. Banyak orang yang sudah ada dalam sebuah ikatan, tetapi hidupnya seperti tidak ada di dalam ikatan. Dia bebas, suka-suka, hidup semaunya saja, bertingkah sesukanya saja. Nah, pemahaman ini ingin saya bawa bagi kita untuk memahami bacaan kita. Dalam bacaan kita, terutama bacaan utama kita menemukan bagaimana orang-orang Kristen yang hidupnya sebelum mengenal Kristus dan sesudah mengenal Kristus. Itu harusnya berbeda. Tapi pada kenyataannya sama. Seperti tidak ada bedanya sebelum dia kenal Tuhan, sebelum hidupnya ada dalam aturan atau ajaran kekristenan, dan sesudah dia mengaku bahwa saya adalah anak Tuhan, itu hampir tidak kelihatan bedanya. Fakta ini muncul dalam bacaan kita, khususnya kita lihat bersama di kitab Roma. Jemaat Roma itu adalah jemaat-jemaat bentukan ya, yang dibentuk yang waktu Pentakosta, saat Petrus berkhotbah. Jadi mereka orang-orang yang dibaharui hidupnya. Nah, di Roma sendiri mereka hidup tidak sendiri. Ada orang-orang perantauan juga yang datang dengan gaya mereka. Mereka yang orang lokal juga punya gayanya. Jadi kadang-kadang antara pendatang sama yang lokal itu suka beda pendapat, suka bersih tegang, suka bermasalah. Dan ini bikin konflik di antara mereka. Ada juga kepercayaan-kepercayaan lama yang kemudian masih hidup. Dan ini kemudian membingungkan. Orang Kristen ini bingung, kira-kira saya pakai gaya yang mana? Ini kalau saya mau hidup sesuai ajaran yang sudah diajarkan oleh para rasul, atau saya mau hidup sesuai dengan kebiasaan yang ada di sekeliling. Dikatakan bahwa iman mereka masih lemah, iman mereka belum kuat, mereka masih gampang terombang-ambing. Banyak orang kemudian dalam iman yang terombang-ambing itu melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan sebagai orang Kristen. Dia masih melakukan banyak dosa, dia masih melakukan banyak kecemaran. Bahkan bahayanya saudara, muncul pemahaman yang sesat di kepalanya. Bahwa oke, no problem, lakukan saja masalah, lakukan saja dosa. Bahasanya di sini, bertekunlah dalam dosa. Tidak masalah, kamu terus saja buat salah. Toh ada kasih karunia Allah. Toh Tuhan itu Maha Pengampun. Jadi lakukan saja, no problem. Tapi di sini jelas mulai 6 ayat 1
dan bacaan kita juga di sini yang kita baca di Roma 6 ayat 15, Paulus mengatakan dengan jelas, sekali-kali tidak, itu sesat pikir. Pemahaman seperti tadi, silakan buat dosa, silakan buat sembarang saja, silakan suka-suka hati, karena kasih karunia Allah itu diberikan untuk semua orang, selalu ada dan boleh. Suka Allah itu baik, Allah itu maha kasih, boleh berdosa terus, no problem. Paulus bilang sekali-kali tidak. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Paulus bilang begini, ada pembedaan yang seharusnya muncul. Nih, sebelum, before and after. Kayak orang jualan obat pemutih kulit ya, sebelum dan sesudah. Kalau dia yang jualan obat pemutih kulit masih hitam seperti saya, tidak bakal laku saudara. Harus ada pembedaan yang jelas. Nah, menurut Paulus, harus ada pembedaan yang jelas sebelum kenal Kristus dan setelah kenal Kristus. Kalau sebelum kenal Kristus, dia adalah orang berdosa. Dia adalah orang-orang yang memberikan hidupnya sebagai senjata kelaliman. Dan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang notabene adalah hamba dosa. Kalau dia hamba dosa, berarti hidupnya dituntun oleh dosa, diperintah oleh dosa, dikuasai oleh dosa. Nah, bagaimana mungkin orang yang katanya sudah menerima Kristus, dia harus mati lagi, dia harus mengulangi lagi dosa. Kan kita semua sudah dihidupkan, kita semua dimerdekakan dengan kasih karunia Allah. Yesus Kristus sudah datang untuk semua manusia. Yesus sudah berjuang, Yesus kemudian menderita, Yesus mati, tapi kemudian dia bangkit. Kebangkitannya membuat kita menjadi orang merdeka, amin saudara. Kematiannya, kebangkitannya membuat saya dan saudara menang terhadap dosa. Karena itu bagaimana mungkin orang yang sudah dimerdekakan kembali lagi ke masa lalunya, masih hidup lagi di dalam dosa, masih hidup lagi di dalam kecemaran. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Paulus terus mengingatkan ketika menjadi hamba dosa, maka seseorang itu tidak bisa menentukan kehidupannya. Dia diperbudak, diperalat, ditunggangi oleh dosa. Ingat, Kristus hanya mati satu kali karena dosa. Dan kita juga demikian. Itu yang dikatakan dalam bacaan kita. Dengan demikian jelas status setiap orang percaya bahwa ketika kita dibangkitkan, kita adalah orang-orang bebas, orang-orang merdeka, tuan-tuan dari orang-orang yang sudah dimerdekakan tadi, bukan lagi iblis tuannya, bukan lagi iblis yang penuh dosa, tetapi Kristus yang penuh kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Paulus memperingatkan dengan jelas untuk semua di jemaat di kota Roma. Jangan pernah main-main dengan dosa. Dosa itu bawa orang kepada kematian. Dosa itu buat manusia dan Allah terpisah. Dosa itu bikin orang selalu ada dalam kesalahan. Dia akan menjadi hamba kecemaran dan juga kedurhakaan. Dan ujung-ujungnya adalah rasa malu dan juga kematian atau maut. Kematian di sini saudara bukan hanya bicara tentang kematian fisik. Kita bicara juga tentang kematian mental, sosial dan spiritual. Kita mengenalnya sebagai kematian holistik. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam keadaan yang baru selaku hamba Tuhan, maka Paulus menginginkan agar umat itu taat kepada Tuhan dan hidupnya dibawa kepada kebenaran. Ketika seseorang ada di jalan yang benar, maka hidupnya akan lebih berguna, hidupnya akan lebih bermanfaat. Buahnya adalah pengudusan dan ujung-ujungnya adalah hidup yang kekal bersama Yesus Kristus. Menurut Paulus saudara, ini perubahan hidup yang tidak boleh dilewatkan begitu saja.
perubahan itu harus dirayakan, harus dinikmati sebagai sebuah ungkapan syukur. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang ketaatan, kitab Kejadian kemudian bercerita kepada saya dan saudara, bagaimana kita belajar dari Abraham. Abraham selaku orang yang taat, saudara, orang yang terbukti mau melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Kita lihat dalam bacaan ini jelas, ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Abraham punya pilihan, saudara, untuk bernego dengan Tuhan, seperti ketika Tuhan ingin membasmi Sodom dan Gomora. Nanti bisa nego jumlahnya yang akan dihabiskan berapa. Abraham bisa saja berlambat-lambat untuk tidak melakukan karena jalannya cukup panjang. Tapi saudara, dalam bacaan ini dengan tegas dikasih tahu pada saya dan saudara bahwa Abraham mengikuti apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki. Saya bayangkan, saudara, jika menjadi Abraham akanlah sulit bagi kita semua. Anak ini adalah anak yang ditunggu sekian lama, anak yang diinginkan, anak yang dirindukan. Pasangan yang sudah menikah pasti tahu, kita yang berdoa 1 tahun, 2 tahun aja air mata kita sudah banyak ketika menantikan anak. 25 tahun kurang lebih, sudah tua baru dikasih anak. Lagi senang-senangnya Tuhan bilang kasih anak itu pada saya, persembahkanlah. Saudara, ini satu permintaan yang tidak mudah. Tetapi Abraham melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dikasih tahu bahwa Abraham itu mendengarkan, ayat 1-6 jelas. Dia mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Dia mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Mendengarkan, dia bukan hanya dengar sambil lalu, tapi totalitas semua kehidupannya dipakai untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada perhatian pada apa yang diungkapkan oleh Allah. Ada totalitas hidup, dan Abraham kemudian menunjukkan teladan kepada saya dan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari pada kesempatan ini kita sama-sama berefleksi. Sampai hari ini, apa yang saya dan saudara pegang kuat sebagai sesuatu yang sangat kita cintai, apa yang sebenarnya sangat kita kasihi, apa yang sebenarnya menjadi terlalu penting dalam hidup kita, dan kemudian itu membuat kita jauh dari Tuhan. Seringkali saudara, dalam keseharian hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, hobi kita bisa menjadi sesuatu yang memisahkan kita dari karunia Allah. Yang benar Mama Pendeta, benar saudara, kita perhatikan. Yang pertama, banyak orang karena alasan keluarga kemudian tidak datang ibadah minggu. Nanti ditanya majelisnya, ditanya pendetanya, kok tidak datang hari Minggu? Maaf Bapak Pendeta, maaf Ibu Majelis, saya pagi-pagi itu harus jaga anak saya harus gendong dia, kalau tidak digendong tidak bisa. Padahal setiap hari dia gak pernah gendong anaknya, hanya hari Minggu. Ada banyak alasan saudara, ada alasan kenapa tidak mau ke gereja. Hari Minggu itu adalah hari mencuci pakaian sedunia, hari nyupak sedunia. Jadi kalau ke gereja kayaknya hampir tak ada waktu. Saudara, kenapa tidak mau ke gereja? Aduh, maaf, kami ada acara keluarga, kami harus pergi. Kalau tidak pergi saya nanti tidak enak lagi, apa kata keluarga. Ada arisan keluarga kami, jadi hari Minggu saya izin ya tidak ke gereja. Saudara, saya mau bilang dari tempat ini, keluarga adalah anugerah Allah, amin. Tapi jika dia memisahkanmu dari Allah, dia adalah kekejian. Itu adalah kekejian, itu adalah berhala. Yang kedua, ketika pekerjaan, semua kita memang berdoa untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Ketika akhir bulan biasanya banyak orang harus mempersiapkan pekerjaan, laporan dan macam-macam. Apalagi ketika deadline-nya mulai dekat.
Bosnya sudah minta, aduh maaf saya tidak bisa ke perkumpulan, saya tidak bisa ibadah rumah tangga, tidak bisa PA, laporan saya banyak. Atau kita ini sawahnya harus dipanen, kalau terlambat nanti sudah dimakan hama. Wah ini burung sudah banyak, sudah tidak bisa, ini saatnya kita untuk pergi mol padi. Ini saatnya ternak saya, ini tedong saya sudah besar, saya harus kasih makan, dia kasih mandi. Ini jamnya mandi, ini tedong punya jam mandi, jadi tidak bisa untuk saya ke ibadah. Saudara, saya juga mau bilang, pekerjaan adalah anugerah Tuhan. Tapi jika pekerjaan itu memisahkan kita dengan Allah, maka mari kita sama-sama berefleksi. Mungkinkah itu juga menjadi kekejian di depan Allah? Yang ketiga, kadang hobi juga memisahkan kita dari Allah. Hobi kita main game, hobi kita main kartu, hobi kita untuk main catur, hobinya bersih-bersih, hobi merawat bunga, hobi memasak resep baru, hobinya cari kutu, hobinya kumpul-kumpul. No problem saudara, hobinya healing ya. Mau ke Lolaika hari ini, atau kita mau ke Boracay kah, atau kita mau ke Tekesu kah, kita mau kemana saja, no problem saudara, itu juga penting. Tapi datanglah dulu ke gereja, ibadah dulu, ketemu dulu dengan Tuhan, baru kita ketemu dengan yang lain. Kadang-kadang hobi kita memisahkan kita dari Allah kita. Mari kita berefleksi. Banyak orang kemudian jatuh pada lubang yang sama, jatuh pada kesalahan yang sama berkali-kali, jatuh pada kelemahan yang sama, jatuh pada adiksi yang sama. Alasannya apa? Lemah iman. Bagaimana mungkin imannya bisa kuat? Alkitab saja tidak pernah dia baca. Bagaimana mungkin dia bisa kuat imannya, ada roh yang berbicara, ibadah saja tidak pernah diikuti. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kadang-kadang kita juga ada dalam sesat pikir, lalu mengatakan, kan tinggal mengaku dosa, kan nanti tinggal datang kepada Tuhan. Terus saja mencuri tidak apa-apa, terus saja kita selingkuh, terus saja kita kasar sama orang lain atau kita membuli orang lain, terus saja kita para suami pukul istrinya, tendang istrinya, istrinya juga diangkat suaminya dibanting ke tanah, biasa, gampang. Terus saja kita mencubit anak-anak kita, tidak apa-apa. Terus saja kita menipu, terus saja menceritakan kejelekan orang dan merasa diri lebih baik, terus saja berjudi, terus saja ada ya sekarang tedong silaga. Terus saja kita sabung ayam, terus saja kita judi kartu, terus saja marah-marah atau dendam sama orang lain, terus saja sakiti diri sendiri. Terus saja kita maki, kita menghina, merendahkan, menyalahkan, mencari kambing hitam, atau kita berkelahi. Terus saja melakukan pergaulan bebas, narkoba, seks bebas, atau tinggal sama-sama, tidak usah nikah, tinggal saja, tidak apa-apa. Toh ada kasih karunia Allah. Saya mau bilang seperti yang dilakukan oleh dan dikatakan oleh Paulus, stop, itu adalah sesat pikir. Sekali-kali tidak. Kalau saya dan saudara ada dalam pengajaran, ada dalam pemahaman seperti itu, maka saya dan saudara adalah hamba dosa. Saya dan saudara akan diperbudak, dipersulit, dan semua itu ujung-ujungnya akan bawa kita kepada rasa malu dan kedurhakaan. Ujung dari semua itu adalah kematian, keterpisahan dari Allah. Dan saudara, ini juga menyebabkan kematian. Mati rasa, kita mati kepekaan kita, keprihatinan kita juga mati, rasa peduli kita juga mati. Akhirnya apa? Akhirnya kita hidup, tapi kita seperti orang mati. Cuma badannya saja yang berjalan, pikirannya tidak ada, hatinya juga sudah membeku. Hidup ini hanya penuh dengan masalah. Entah itu dia yang rasakan masalah atau dia yang sebabkan masalah untuk orang lain. Itu kalau dosa bercokol di dalam hidup kita. Lalu pertanyaan praktisnya, apa kira-kira yang perlu saya lakukan supaya hidup saya benar di hadapan Tuhan? Poin pertama, pilihlah kepada siapa saya dan saudara ingin menghamba. Jelas pilihan kita adalah memilih bersama dengan Yesus sebagai hamba kebenaran.
Jadi orang-orang yang berbuat baik. Kalau memang pilihan kita di situ, komit untuk ada di situ. Bikin pembedaan yang jelas. Sebelum saya rajin ke gereja, sebelum saya jadi orang Kristen, dan sesudah saya jadi orang Kristen harus beda. Jangan sama saja. Nanti kasihan orang lain lihat juga bilang, percuma juga saya ke gereja, banyak orang Kristen juga pergi gereja tapi hidupnya seperti itu saja. Yang kedua, lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena tadi komit kita untuk mengikut Yesus, kita bikin pembedaan, maka sekarang lakukanlah perbuatan yang baik. Stop berbuat dosa. Latih diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan yang Tuhan inginkan adalah apa, saudara? Kebenaran. Hal ini tentu bisa terbantu kalau kita punya kontrol diri. Kalau kita punya kontrol sosial. Caranya ya ikut persekutuan-persekutuan, ikut perkumpulan, ibadah rumah tangga, PA, termasuk ibadah minggu. Yang ketiga saya mau bilang, selektiflah pada setiap ajaran dan informasi yang berkembang di sekitar kita. Sekarang ini muncul banyak ajaran, banyak paham yang kemudian membuat hidup ini jadi relatif. Orang sekarang jarang membaca Alkitab. Dia nanti bawa handphone saja datang. Tidak masalah kalau memang benar-benar baca handphone, baca Alkitab di sini. Kadang di awal nanti baca Alkitab, tapi begitu lihat langsung ada notifikasi masuk. Baca dulu WA-nya, aduh apa katanya, arisannya harus dibayar, siapa yang menang? Oh ada acara keluarga di sini, berapa harus kita bawa? Jadi saudara, saat ini banyak orang jarang mulai membaca Alkitab karena WhatsApp, media sosial lebih menarik. Orang juga kadang-kadang menelan informasi yang masuk itu telan mentah-mentah. Tidak lagi ditelaah, tidak lagi disaring. Anak-anak sekarang jangankan suruh baca Alkitab ya, suruh ke sekolah minggu itu susahnya minta ampun. Kenapa? Karena dia punya Cocomelon. Ya, di YouTube itu sangat menarik untuk dia. Banyak game di situ juga yang bisa dia mainkan. Itu membuat dia malas ke sekolah minggu. Remaja juga malas untuk ikut ibadah remaja. Karena apa? Karena TikTok lebih menarik. Pemuda, lansia, orang tua juga jarang. Dan sekarang karena orang-orang ingin diterima di komunitas sosialnya, dianggap gaul, maka dia akan melakukan apa yang dilakukan oleh komunitasnya meskipun itu salah. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari poin keempat kita belajar taat pada perintah Allah. Apa yang sudah difirmankan, diperintahkan dalam Alkitab, mari lakukan itu. Jangan banyak alasan, jangan bilang, pendeta nantilah dulu, ini masih muda ini. Nantilah dulu kalau umur saya sudah 40, kalau sudah 40, nantilah kalau saya dekat-dekat pensiun, nanti saya bertobat, saya jadi majelis. Nantilah dulu, nanti. Kita selalu menunda apa yang harus kita lakukan untuk kebaikan. Pada saat ini saya mau bilang, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan sampai menyesal karena kita belum berubah. Ingat saudara, sekarang untuk mati tak perlu tua. Mati itu tidak perlu sakit. 1 menit dari sekarang, saya ataupun saudara, salah satu kita bisa mati. Karena itu jangan menunda. Dan yang terakhir, dalam perjalanan hidup, saya mau bilang seringkali penderitaan, kesusahan itu menjadi bagian milik hidup, bagian dari hidup kita. Bagian yang tidak terpisahkan. Mungkin hari ini ada yang datang dengan masalah rumah tangga. Mungkin hari ini ada yang datang dengan masalah ekonomi. Mungkin hari ini ada yang datang dengan masalah kesehatan. Mungkin ada yang datang hari ini dalam masalah kesedihan yang panjang karena kehilangan orang yang dia cintai. Dan saat itu kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak ada. Kadang kita berpikir bahwa Tuhan itu terlalu jahat. Dia tidak peduli dengan kita. Hari ini saya mau bilang saudara, bahwa pengharapan itu ada. Tuhan berbicara kepada Abraham. Ketika dia total menyerahkan hidupnya pada Tuhan, Tuhan menyediakan jalan keluar terbaik. Apapun masalah saya dan saudara hari ini, mari kita taruh itu di bawah kayu salib Tuhan. Kita serahkan itu kepadanya. Yakinlah tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Tuhan sudah memberikan kita jalan keluar. Ketika satu pintu tertutup, 1000 pintu akan dibukakan untuk saya dan saudara. Amin.
Dan saudara, mari kita belajar untuk terbuka kepada orang lain. Banyak orang ketika bermasalah memilih memendamnya rapat-rapat, lalu dia kesusahan sendiri. Mari belajar untuk berbagi kepada orang lain. Tapi catatannya, pilihlah orang yang tepat. Jangan pilih sembarang orang kepada siapa kita sharing. Kita kasih dia ubi, dia kembalikan kita kolak. Kita ceritanya cuma sedikit, dia berkembangnya lebih besar. Mari kita berbagi, dan saudara selamat menyerahkan hidup pada tuntunan Allah, selamat menaati pengajarannya, dan selamat menghasilkan buah kehidupan yang baik dan penuh berkat. Tuhan memberkati saya dan saudara dengan firman-Nya. Amin. Mari masing-masing kita berteduh. Kita merenungkan perjalanan kehidupan kita dan pergumulan kita. Apa yang sedang saya dan saudara gumulkan saat ini? Apa yang menjadi kesusahan hati kita saat ini? Apa dosa yang terus bercokol yang terus saya dan saudara lakukan sebagai titik lemah kita yang kita lakukan berkali-kali? Izinkan roh Tuhan masuk dalam hati kita masing-masing, dan roh itu memimpin kita ke dalam hidup, ke dalam kasih dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang bisa kita dukung bersama. Yang pertama, kita bersyukur untuk semua yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Dan mungkin ada dari antara kita yang juga berulang tahun di minggu ini dari tanggal 26 Juni sampai 2 Juli 2023. Selamat ulang tahun, dan mari kita terus berdoa untuk kebaikan setiap orang, pembaharuan hidupnya menjadi lebih baik. Yang kedua, kita akan bersyukur untuk saudara-saudara kita yang memberikan persembahan syukurnya untuk keluarga almarhumah Ibu Panggala, Nenek Megi, Nenek Asah, dan Kenso Aisiro. Kita juga akan mendukung di dalam doa saudara-saudara kita yang sakit. Ada Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa yang ada dalam rencana untuk operasi, Ibu Janda Nimpa, Nenek Bagas, Bapak P. Pakan, Nenek Riel di Tondok, Bapak Ruben Poni, Nenek Epi, Bapak Indah, Ibu Maria, Bapak Indah Helin, Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Bapak Jeli, Mama Lando, Nenek Eva, Bapak Yono, Bapak Lois di Elim. Kita juga akan mendukung dan terus mendoakan keluarga yang berduka. Ada keluarga Bapak Rantai Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga Mama Ando, keluarga dari almarhum Bapak TH Pakan, keluarga Bapak Jeffrey Saranga, keluarga almarhum Nenek Tiku, keluarga almarhum Bapak Yohanes Taulabi, keluarga Bapak Kana Sarunggalo, keluarga Bapak Saleh Parinding. Dan kita juga akan mendukung kegiatan pelayanan yang akan datang, yakni ibadah rumah tangga dan OIGO, juga perkunjungan duka. Mari kita ada di hadapan Tuhan dan kita berdoa kepadanya. Terpuji kekal Engkau Allah yang menolong kami untuk terus berubah ke arah kebaikan. Hari ini Tuhan, kami mau menjadi hamba Tuhan, bukan hamba dosa. Kami mau melakukan perubahan itu. Tolonglah kami ya Allah.
Tolonglah kami untuk menemukan juga makna hidup dari setiap kesusahan yang kami alami. Dan saat ini Tuhan, dengan pergumulan kami masing-masing, kami ingin menceritakannya kepada Tuhan di dalam doa ini. Dengarkanlah kami ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kemurahan-Mu nyata. Kami tahu di dalam Tuhan ada jalan keluar. Kami tahu Tuhan akan menolong kami dengan cara Tuhan. Termasuk Tuhan akan mempertemukan kami dengan orang-orang terbaik yang bisa menolong kami untuk keluar dari seluruh persoalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap saudara kami. Atau juga mungkin kami sendiri yang Tuhan percayakan pertambahan usia. Terima kasih untuk ulang tahun yang boleh kami rayakan di 2023 ini. Kami mendoakan semua saudara kami yang berulang tahun, khususnya dari tanggal 26 sampai tanggal 2 Juli. Kami mendukung mereka ya Allah. Kami terus berdoa untuk kebahagiaan mereka, untuk kesehatan mereka. Kami berdoa untuk tumbuh kembang mereka. Kami berdoa untuk hari-hari hidup yang mereka jalani. Kiranya kasih dan kemurahan Allah berlaku juga dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua yang keluarga yang telah memberikan persembahan syukurnya. Kami juga terus mendoakan mereka yang sakit. Pada hari ini di gedung gereja ini, dari mimbar ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah mereka yang ada dalam kelemahan fisik. Tuhan memberkati setiap obat penawar yang digunakan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang merawat. Tuhan memberkati setiap mereka yang memberikan cinta kasih, perhatian, dan dukungan untuk mereka yang sedang sakit. Dan biarlah dengan semua itu, saudara-saudari kami, anak-anak kami, orang tua kami, boleh beroleh kesembuhan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa. Kami teringat mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai dan kasihi. Kami mohon ya Allah, setiap keluarga yang dibacakan namanya, Tuhan ada di situ. Tuhan mau pakai setiap kami yang ada saat ini untuk juga memberikan dukungan kami, perhatian kami, cinta kasih kami. Dan biarlah kami dapat menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk menolong, menopang, menyembuhkan, menguatkan setiap mereka yang ada dalam kepedihan hidup, khususnya mereka yang sedang berduka dan kehilangan. Kami menyerahkan minggu kerja kami yang baru. Kami taruh hidup kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Setiap kami dengan rencana kerja kami, rencana pelayanan kami, rencana-rencana kami yang sudah kami rancang jauh-jauh hari, bahkan yang baru kami rancangkan hari ini. Kami taruh itu di bawah salib Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami, Tuhan pegang tangan kami, Tuhan tuntun langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya setiap kami akan mendapatkan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kami juga imani bahwa perjalanan hidup kami tidak akan sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini ya Allah, kami akan kembali ke dalam tugas dan aktivitas kami. Kami mohon Engkau tetap memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini kami juga sama-sama akan berdoa sesuai doa sempurna yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Majelis Gereja Jemaat Karambe mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Jenny M. Daga, Balai Lau, SSI, MA, and Kon. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai selalu dalam setiap langkah pelayanan dan keluarga. Dan kepada Bapak Ibu yang telah mengangkat pelayanan pada hari ini, pada jam kedua ini, kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Penekanan warta pada Minggu 2 Juli 2023, yang pertama yaitu persiapan bersama pemimpin liturgi dan pelayanan firman PWGT dilaksanakan Senin 3 Juli 2023 pukul 17 atau jam 5, pemimpin persiapan Saudara Hendra STH, diharapkan kehadiran semua pelayan. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu 5 Juli 2023 melalui YouTube Jemaat Karambe. Ketiga, perkunjungan duka Majelis Gereja, OIG dan anggota Jemaat Karambe ke rumah duka almarhum Bapak Lado atau Kakek Weni, orang tua Bapak Saleh Parinding, kelompok pelayanan Panada, dilaksanakan pada hari Kamis 6 Juli 2023 ke Tadongkon, berkumpul di Rurah dan berangkat pukul 14 atau jam 2 sore. Keempat, pertemuan bulanan PPGT Jemaat Karambe dirangkaikan dengan pembinaan berliturgi dilaksanakan pada hari Jumat 6 Juli 2023 pukul 16 atau jam 4. Diharapkan kehadiran semua anggota PPGT Jemaat Karambe. Kelima yaitu persiapan bersama untuk pelayanan hari Selasa 12 Juli 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Juli 2023 pukul 16 atau jam 4. Pemimpin persiapan Saudara Awal Sunarsi Luden Esteol. Keenam yaitu ibadah PWGT kelompok Rantepao Jumat 7 Juli 2023 untuk sementara ditunda. Ketujuh yaitu ibadah PKBGT kelompok Karambe Sabtu tanggal 8 Juli 2023 untuk sementara juga ditunda. Itulah penekanan warta. Tuhan Yesus memberkati. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Roma 6 ayatnya yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan.
Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pergilah ke dalam hidup dan juga aktivitasmu, ke dalam pekerjaan dan pelayananmu dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Betapa luar biasa indah Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Sebagai orang merdeka oleh kebenaran Kristus, kita diajak untuk taat kepada Tuhan dalam jalan kebenaran yang menuntun kita menuju tanah air baka. Jangan takut dalam menjalani kehidupan ini dalam kebenaran bersama Kristus, karena Ia senantiasa beserta kita. Immanuel. Mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita nyatakan syukur kita dengan mengangkat pujian keluar dari Kau. Keluar dari Kau dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air yang tertentu di muka. Keluar ajarlah seluruh dunia, taburkan Injil-Mu di sawah ladangnya, mau terang maupun gelap, di rumah dan kerjamu, baik ingatlah tetap, ku menyertai kamu. Demikianlah ibadah kita. Bersyukurlah sampai kita berjumpa kembali pada kesempatan ibadah mendatang. Tuhan beserta kita.